Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan jodohku sawangan jantungku, dan marem gamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Apa kabar orang baik? Sehat ya, Alhamdulillah. Mas T juga sehat, Mas T juga kabarnya baik dan kacamatanya anyar. Ini belinya pakai hasil ngigel loh, Rek. Sehat berkah bagi kita semua, bagi teman-teman yang selalu nunggu videonya Mas T, juga semoga diberikan kesehatan ya. Salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton, yang sudah sering bolak-balik selamat datang tentunya ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali, dalam dan juga luar negeri ya. Yang baru atau yang lama yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Yang belum subscribe, ayo support Mas T dengan subscribe, pencet tombol loncengnya, like-nya jangan lupa, dibantu share ke media sosial yang kalian punya, jangan skip iklan yang pendek yang panjang boleh. Teman-teman yang mau nyawer ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video ya. Terima kasih banyak. Yang sudah tulis-tulis absen hadir dari manapun kalian, terima kasih banyak. Mas T nggak bisa jawab satu-satu ya. Terima kasih sudah nunggu-nunggu videonya Mas T. Harapannya Mas T semoga video yang Mas T buat ini menjadi sesuatu yang manfaat bagi teman-teman yang nonton. Amin. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Yang sedang punya masalah sekarang semoga masalahnya cepat selesai. Yang rezekinya lagi seret semoga lancar lagi. Teman-teman yang sekarang mungkin sedang dalam kondisi kurang baik keadaannya, semoga segera membaik. Yang sedang punya tanggungan hutang piutang, amin. Saya doakan semoga hutang entang lunas. Allah angkat dari bebannya. Masya Allah. Ketekan. Pokoknya doa terbaik bagi teman-teman semua yang sekarang mungkin sedang dalam kondisi punya tanggungan hutang piutang, rezekinya semoga lancar lagi, semoga Allah angkat dari beban hutangnya, amin. Sehat badane, lancar rezekine, diberkahi urusane, Allah lindungi dari bala apapun, amin ya Allah. Semangat ya Re ya. Apa yang mau dibahas hari ini Mas T? Tadi aku lupa nama telaganya sih Re. Kita mau bahas terkait dengan asate atau surutnya ya, mendadak kering kerontang salah satu telaga Blembeng di wilayah Kebumen, Jawa Tengah yang cukup viral. Kira-kira dari segi pandangnya Mas T, adakah satu pertanda apa, dan apa? Apakah mungkin karena mau ada sesuatu atau karena sesuatu yang lain lagi? Jadi di sini Mas T akan Mas T akan jabarkan secara detail dari segi pandangnya Mas T. Mungkinkah ini merupakan pertanda sesuatu atau apa? Nanti kita akan jabarkan lebih luas ya. Sebelumnya teman-teman, kemarin tanggal 10 kan kita lihat masih di 15 kalau nggak salah ya, 1.400.000 lah, anggaplah gitu. Nah, ini kan sudah tanggal 19. Mudah-mudahan besok
sudah 5 juta. Amin. Sedekah nasi box kita tuh kan kemarin 14. Nanti di tanggal 20 kita coba intip apakah sudah ada lagi. Karena kita itu bagi nasi box di hari Jumat di akhir bulan itu waktunya sudah lumayan mepet dari tanggal 20. Harapannya Mas T, mudah-mudahan Allah cukupkan, mudah-mudahan Allah izinkan ada. Katakan amin. Amin. Semoga Allah kirimkan orang-orang baik untuk membantu sedekah nasi box kita. Amin ya Allah, matur nuwun. Nah, kalau masih pengen bantu silahkan cek kolom deskripsi. Rekeningnya BRI atas nama Tulus Rianto, transfernya minimal satu nasi boxnya itu Rp12.000 ya. Selebihnya terserah teman-teman ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto di kolom deskripsi, oke? Terima kasih. Apa namanya? Untuk yang mau bantu nanti kan Mas Teh sudah bikin sedikit omongan ya kemarin kalau mau bikin ketupat. Jadi Mas Teh juga masih bingung apakah jadi atau tidak. Ternyata awalnya bingung, sekarang Mas Teh sudah mantapkan karena kemarin ada yang transfer 100.000 buat tambahin. Jadi kalau teman-teman masih mau ikutan kita sedekah ketupat dengan sayur lodehnya, teman-teman bisa DM Mas Tulus ya. Ini tidak dibuka secara umum, mungkin insya Allah kita akan gelar di tanggal 31 ya. 31 Desember ya teman-teman. Jadi kalau emang teman-teman mungkin ada yang minat, jadi Mas Tulus akan buat, niatnya awalnya sih dengan budget ya mungkin sekitar 2 jutaan, bikin 200 box. Tapi sekali lagi kalau memang nggak ada ya secukupnya saja. Kita buat semampunya kita saja. Awalnya saya mau bikin sendiri aja, tapi tiba-tiba kemarin ada yang transfer 100.000. Jadi ya wes lah, kalau teman-teman misalnya mau ikutan, yang tahu rekening pribadi Mas T bisa transfer ke situ. Atau bisa DM Mas Tulus dulu deh ya, biar tahu nanti maksudnya mau transfernya kemana. Silahkan teman-teman yang minat di DM saya aja, oke? Yang bantu sedekah terima kasih banyak. Gusti Allah berkahi jenengan usahanya, badannya, keluarganya, segala sesuatunya Allah jadikan berkah, amin. Semoga sedekahnya apa niat dan tujuannya Allah sampaikan, Allah terima. Kemudian semoga sedekahnya juga bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah, amin. Semoga sedekahnya juga bertukar dengan kesehatan, dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Pasti doakan juga teman-teman yang sedekah hajat baiknya segera Allah kabul, dan semoga sedekahnya jadi media tolak balak bagi jenengan yang bersedekah, amin ya Allah. Nah teman-teman, alhamdulillah minyak bidara kemarin semua sudah saya kirim. Jadi ada beberapa yang tanya caranya seperti apa, saya sudah jawab tapi tidak ada balasan lagi. Jadi Mas Teh nyatakan untuk mereka belum niat pesan. Jadi kalau yang sudah, pokoknya yang sudah kirim-kirim alamat itu sudah Mas Teh kirim semua. Yang lain masih belum ada balasan. Jadi belum ada pengiriman. Untuk hari ini saya belum tahu ada pengiriman atau tidak karena yang kemarin sudah saya kirim semua. Yang mau pesan minyak bidara, WhatsApp-nya ke 0857 ya. Pengen tahu, aku pengen ngerti cara makainya, harganya, fungsinya, cara pesannya gimana. Tonton video packingnya. Cari aja di searching, dicari packing minyak bidara Big Tulus. Di situ saya jelaskan semua. Jadi kalau teman-teman DM saya, itu bukan cuma nanya, Mas Tulus gimana cara pesannya? Ya, di situ sudah Mas Tulus jelaskan. Langsung WhatsApp saja ke WhatsApp di 0857, sebutkan nama, alamat lengkap, kode pos, RT RW, kemudian nomor HP yang bisa dihubungi. Gampang kan? Ya, seperti itu ya. Terima kasih. Nek sing wis dibales iki kudune mbok yo bales, matur nuwun Mas, apa emoji apa. Kadang-kadang tekok Mas saya mau tanya gini. Dijawab boro-boro dibales mek direct tok, Masya Allah. Untung aku ki nggak baperan. Nek baperan tak tak ambung, tak sumpah dadi wong sugih. Bercanda ya teman-teman ya, nggak apa-apa. Kalau yang belum paham ya nanya juga nggak apa-apa. Cuman kan kalau kadang yang WhatsApp Mas Teh kan banyak, jadi suka ketumpuk sama WhatsApp, baru akhirnya pesanan kalian yang harusnya cepet jadi lama gitu. Jadi prosesnya biar lebih mudah, langsung lebih cepet. Terus nek wis dibales ki mbok yo basa-basi, matur nuwun Mas, apa tah jempol tah apa, yo ra gila hormat ning yo nggawa adab to rek lecet wong ki. Oh, tak sumpah itu wong sugih sampean kok. Bikin kesalahan sama Mas Teh tuh sumpahnya jadi orang kaya ya. Terima kasih yang sudah pesan, semoga manfaat dan juga segera sampai untuk yang sedang di jalan ya. Terima kasih banyak orang baik, sehat berkah untuk kita semua ya. Oke, oh iya, saya mau sapa-sapa selamat datang untuk yang baru pertama kali nonton ya. Salam kenal. Saya nggak bisa sapa satu-satu, pokoknya terima kasih ya.
di Telaga Blembeng di Desa Watu Lekir, Kecamatan Ayah. Bener Ayah ini kecamatannya. Kecamatan Ayah, Kabupaten Jawa Tengah mendadak mengering ya, telaganya mengering hingga dasar telaganya kelihatan. Dan beberapa orang mengkait-kaitkan dengan sesuatu yang artinya berhubungan dengan ini, dengan itu, akan ada gempa dan seterusnya ya. Sebenarnya kejadian-kejadian seperti ini sudah fenomena biasa, bukan karena adanya sesuatu. Kenapa dibilang biasa? Karena wilayah tersebut itu merupakan kawasan Kars Gombong Selatan. Yang ciri khasnya tuh ya memang ada semacam sinkhole yang sering kita bahas, nanti ada lekukan gitu, dan memang sejenis batunya itu, tanahnya itu berbeda dengan tanah-tanah yang lain, sehingga kalau misalnya sinkhole tersebut berbentuk seperti telaga, kemudian menyerap di bawahnya, kalian mau tahu apa? Ternyata di bawah telaga itu, di bawah bumi kita itu masih ada sungai-sungai besar yang terus mengalir. Jadi kalau tanah tipe kars ini teman-teman, banyak lubang, banyak sela, banyak lekukan-lekukan di bawah tanahnya. Jadi ini sebenarnya secara garis besar karena memang wilayah kecamatan tersebut merupakan memang masih kawasan kars. Jadi memang batuan kars ini kan memang ada semacam lekukannya gitu ya. Jadi ini sesuatu yang terjadi karena sinkhole yang terbentuk karena adanya dasar telaga yang tererosi sehingga membentuk lubang hingga akhirnya semakin membesar. Dan membesarnya tadi karena di bawahnya ada sungai seperti itu. Kecuali terjadinya di wilayah yang bukan karena memang ada sesuatu, dan kemungkinan kecil ketika sinkhole itu muncul di tanah-tanah yang memang tidak merupakan sejenis batuan kars seperti ini. Jadi ini sebenarnya secara garis besar adalah fenomena biasa karena di bawah laut kita, ada bawah laut lagi. Di bawah telaga tersebut, di bawah telaga Blembeng ya namanya, aku suka salah nyebutnya. Blembeng, oh ya, di bawah telaga Blembeng tersebut tiba-tiba kering dan ternyata di bawahnya itu ada semacam sungai, dan sampai saat ini masih dilakukan penyelidikan ya atau penelitian terkait dengan hal tersebut ya. Tadinya banyak, tiba-tiba kering, bahkan terbentuk sampai sat yore. Kalau sat itu bahasa Indonesia habis, kalau orang Sunda bilangnya saat. Itu sampai ngebentuk ada semacam lubang begitu. Dan BRIN juga sudah menyampaikan ini bukan karena ada faktor karena di video kan narasi macam-macam ya, mau ada gempa lah, mau ada musibah tanah lah, elemen tanah dan seterusnya. Tetapi ini fenomena biasa dan bukan menjadikan sebuah pertanda akan adanya gempa dan seterusnya. Sudah diklarifikasi. Tetapi tetap waspada dengan beberapa hal yang mungkin terjadi. Ya wajar toh masyarakat geger, wong dari penuh tiba-tiba habis sampai gak tersisa, yaitu mencurigakan, apalagi ketika sedang musim hujan seperti ini. Tetapi sekali lagi sesuatu terjadi karena izin Allah dan pasti ada maksud dan tujuannya. Nah, secara garis besar disampaikan oleh BRIN bukan menjadi pertanda buruk, bukan karena mau ada musibah gempa dan seterusnya, tetapi kalau dari segi pandang Mas T, apakah ini merupakan sesuatu atau pertanda akan adanya sesuatu yang kurang baik? Jawaban saya, maaf, menurut saya ini bukan pertanda yang baik. Secara garis besar, saya ukur dari beberapa sisi ya. Dari video itu pertama tayang tanggal berapa, kemudian juga saya melihat dari beberapa faktor, diantaranya ada sesuatu yang kurang tepat saja. Seperti ini sebuah peringatan sih sebetulnya untuk wilayah tersebut. Ada sesuatu yang sepertinya terganjal atau terhalang. Ya, simbolnya begitu. Jadi aku nggak bisa mendetailkan secara lebih jauh, tetapi ada sesuatu yang terhalang, ada sesuatu yang terganjal sehingga menjadi seperti ini. Tetapi secara garis besar ini terjadi bukan karena faktor sesuatu. Tetapi teman-teman, kalau dihitung, kalau Mas Tulus ukur, peringatannya masih seputar tanah ya, masih seputar elemen tanah. Jadi kalau teman-teman mengarah takut akan ada pergerakan tanah, akan ada longsor, ada gempa dan seterusnya, menurut aku sangat masuk akal ketika kalian mengarah ke situ, karena kan masih bersumber dari tanah ya. Sinkhole muncul dari bawah telaga, kemudian teman-teman berpikir seperti itu. Tapi secara hitungannya, peringatan yang disampaikan atau pertanda buruk yang Mas Tulus artikan di sini
merupakan semacam warning yang disampaikan alam kepada masyarakat sekitar atau khususnya masyarakat sekitar Telaga Blembeng tersebut. Blembeng betul ya, aku takut salah ngomong. Nah, ini beberapa poin di mana ada pesan yang disampaikan Telaga bagi masyarakat sekitar untuk lebih apa ya artinya menjaga alam, kemudian lebih ke mereka minta dicintai, mereka minta dipeluk, mereka minta dijaga, mereka minta dibersihkan, itu simbolnya seperti itu. Yang terkuat sih tadi yang saya lihat ada sesuatu yang terhalang, yang sepertinya harus lewat tapi tidak bisa lewat karena terhalang sesuatu tadi dan itu tidak bisa saya jabarkan secara jauh. Saya nggak punya hak untuk membahas soal itu lebih jauh, tapi sepertinya Kebumen ada yang harus dikontrol, Kebumen ada sesuatu yang harus diperbaiki. Maaf, di sini justru saya melihat dari segi pemerintahannya sepertinya ada sesuatu yang harus dibuka. Ada sesuatu yang harus terbongkar. Aku nggak tahu itu apa. Mudah-mudahan kalau ini sesuatu yang baik bagi masyarakat ya terbongkar aja nggak apa-apa demi kebaikan. Menurut aku sih itu ya. Dan kalau diartikan lagi, oke, Mas Tulus pertandanya buruk ya. Oke, arahnya ke sesuatu yang buruk. Apakah berpotensi terkait dengan musibah? Atau seperti apa? Yes, jawaban saya sama. Kalau diartikan elemen apa yang terkuat dibaca melalui kejadian tersebut, saya melihat elemen tanah merupakan elemen terkuat di sini. Dan air juga elemen kedua yang lumayan menjadi bumerang bagi Kebumen khususnya ketika mungkin ada potensi musibah berikutnya yang terjadi, elemen tanah dan juga air ini menjadi elemen yang lumayan kuat, yang lumayan menjadi momen pendorong yang bisa terjadi karena kejadian tersebut. Sekali lagi teman-teman, saya bukan orang yang sok tahu, saya bukan merasa lebih tahu daripada siapapun, tetapi di sini saya menghitung lewat angka dan hitungan saya bisa salah. Jadi teman-teman nggak perlu serius, nggak usah beranggapan saya ini indigo, orang hebat, saya dukun, kiai atau apa, nggak usah lah. Saya orang linuweh, nggak usah mikir kayak gitu. Ini cuma hitungan, santai aja. Anggap aja di konten seru-seruan, ya. Oke, kalau terjadi atau tidak, ya kebetulan saja. Jadi nggak perlu serius-serius banget, oke? Itu ya, aman ya. Aman. Kadang-kadang di luar sana itu ada orang-orang yang merasa lebih hebat, merasa lebih sakti, atau mungkin mabok agama yang justru akhirnya mengharamkan beberapa hal. Nah, ini yang jadi momen dimana kalian tuh nggak cocok nonton video saya kalau kalian seperti itu. Orang yang sok sakti, sok hebat, ini jangan nonton videoku. Orang yang mabuk agama tuh kalian nggak bisa nonton videoku karena aku anti yang kayak gitu-gitu ya. Bukan anti agama loh ya, tapi maksudnya anti membeda-bedakan agama, anti dalam orang-orang yang mengharam-haramkan apapun itu ya memang sesuai dengan syariah saja. Saya nggak bisa maksa untuk beberapa hal yang di agama dianggap haram saja, saya masih bisa memaklumi dari sisi yang lain, bukan dari sisi agama. Ngerti maksudnya ya? Bukan berarti saya menormalisasi sesuatu yang haram, tapi artinya ada sesuatu yang tidak bisa kita paksakan ketika dihitung dari segi yang lain. Hak asasi manusia misalnya ya. Ini satu hal yang nggak bisa kalian paksa. Nah, kembali ke yang Mas Dulu sampaikan di awal bahwa sepertinya ada sebuah tanah lagi. Ini aku nggak tahu ya kenapa Indonesia ini beberapa musibah yang terjadi, clue-clue yang disampaikan oleh alam, yang disampaikan alam kepada masyarakat sekitar itu cenderung lebih ke tanah. Elemen tanah, Sukabumi itu juga sama, elemen tanah. Mungkin ada kezoliman dari beberapa oknum yang dilakukan di Kebumen sendiri, mengeksploitasi tempat yang tidak seharusnya dieksploitasi, tetapi mungkin dikeruk atau diambil atau dimanfaatkan untuk sesuatu yang hanya demi keuntungan sepihak, tetapi bukan untuk masyarakat. Aku yakin kok, alam kita ini akan terima ketika diambil oleh masyarakat, bermanfaat demi kebaikan, kemudian kalian jaga, kalian rawat lagi. Aku yakin Indonesia dibuat atau diciptakan sama Allah untuk masyarakat Indonesia sendiri. Siapa? Yang tidak serakah. Jadi kalau memang kalian tahu itu harus diperbaiki, ya diperbaiki. Nah ini elemennya itu juga sama dengan Kebumen. Saya melihat elemen tanah yang sedang diperingatkan. Mungkin ada kezoliman-kezoliman yang dirasakan masyarakat Kebumen terkait dengan ketanahan yang mungkin masih belum terpegang atau jamah oleh keadilan. Ini juga salah satu hal yang muncul, jadi hati-hati. Musibah tanah juga masih momen utama ya, air juga untuk Kebumen masih satu utama. Jadi harapan saya mudah-mudahan jadi pembelajaran. Memang belum tentu, belum pasti yang saya sampaikan ini benar, tapi harapan saya ketika dihitung seperti ini, apabila memang oh nalar Mas Tulus nyambungnya ke sini betul sedang ada kasus ini di Kebumen. Jadi ini salah satu hal dan
yang lumayan kuat karena simbolnya tanah, ada simbol istana, ada simbol kekuasaan. Jadi mungkin ada pemerintah Kebumen yang entah oknum, entah siapa yang sepertinya juga akan tersandung sesuatu dan ada yang harus dibuka. Yang terhalang tadi harus dibuka. Jadi ya selama itu demi kebaikan menurut saya ya nggak masalah mendingan dibuka. Apalagi kalau misalnya ternyata kasus korupsi atau kasus pungli dan seterusnya yang merugikan uang rakyat. Tetapi yang kaya justru pejabat. Aku sih malah setuju kalau sampai terbuka ya. Harapan saya mudah-mudahan hal ini menjadi warning yang jadi pesan yang baik bagi masyarakat Kebumen dan jujur kalau dikategorikan Mas warningnya kuat nggak sih? Nggak, masih nggak tinggi banget kok, masih standar dan tidak terlalu kuat sehingga masyarakat Kebumen nggak perlu was-was, tetap waspada aja yang penting dan artinya dikawal sesuatu yang harus bisa dikawal dan kita doakan semoga yang terbuka itu memang harus terbuka dan artinya untuk sesuatu yang apa ya, yang siap untuk dikeluarkan, biar terbongkar sekalian, biar semuanya jelas. Intinya di situ. Jadi ya itu tadi teman-teman. Jadi kita nggak bisa mengeksploitasi alam seenak itu. Ya Allah menciptakan alam untuk dimanfaatkan oleh kita. Tetapi di satu sisi lain ini juga akan jadi bumerang bagi kita kalau kita tuh nggak tahu diri gitu loh. Kalau misalnya, contoh dan gitu loh, dulur-dulure dewe ini maaf saya nggak memuji, tapi artinya saya mendengar orang-orang Hindu Bali, kemudian saudara-saudara kita yang Buddha itu tuh betul-betul menjaga alam. Bahkan ada jenis orang yang tidak makan hewan atau yang bernyawa. Jadi ini salah satu cara mereka menjaga itu dan alam didoakan, alam dijaga. Salah satu kewajiban bagi mereka dalam segi agamanya dalam menjaga alam tadi. Nah ini juga salah satu hal yang tidak perlu kita peluk tapi bisa kita amalkan karena sesuatu yang baik menurut saya. Nah ini hal-hal yang kadang-kadang nggak bisa diterima sama orang-orang di luar itu apalagi yang mabuk agama jadi agak susah ya. Nah saya itu bukan mengamalkan tapi saya menyukai tradisi yang menurut saya juga sejalan dengan pikiran saya gitu. Nah ini hal yang sama bisa kita terapkan ya. Selamat sulumun selamat, Kebumen insya Allah baik-baik saja. Masyarakat Kecamatan Ayah Kebumen, semoga semuanya segera membaik. Ketika amit-amit ada sesuatu, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa ya. Seperti itu dan semoga penyelidikan atau penelitiannya segera ditemukan sehingga ada jalur jelas yang disampaikan oleh ya secara garis besar dari jalur penelitian yang tepat sehingga bisa diakses atau disimak oleh masyarakat sehingga lebih tahu oh ini loh penyebabnya ternyata di bawah ini ada sungai nah ujungnya di mana kemudian sampai kemana nih mudah-mudahan segera ditemukan sehingga bisa menjadi tambahan apa ya satu kewaspadaan kehati-hatian yang kedua sebagai bahan ilmu lagi atau pengetahuan tambahan bagi masyarakat Indonesia khususnya bahwa Indonesia itu luar biasa ya. Jadi hal-hal seperti ini terjadi bukan berarti harus kita klenik-klenikkan, bukan berarti harus dijadikan sebagai clue terkait dengan adanya sesuatu, tapi kita juga harus paham, oh ternyata kalau batu kita tuh tinggal di tempat kayak gini, berarti kemungkinan hal seperti itu sudah biasa terjadi dan bukan karena ada sesuatu gitu. Nah ini juga jadi satu pembelajaran juga buat kita. Tetapi tadi yang saya sampaikan kan dari segi pandang saya. Segi pandang saya itu juga bisa salah. Jadi teman-teman nggak perlu serius ya. Seperti itu teman-teman. Semoga manfaat yang saya sampaikan. Sekali lagi saya minta maaf kalau saya terkesan tidak bisa jadi seperti yang kalian mau. Karena kalian bukan Tuhan bagi saya. Jadi ya yang berhak untuk mengatur hamba itu hanya Tuhan. Jadi kita tuh nggak perlu kita tuh hanya seorang hamba, jadi nggak usah berlaku sebagai seseorang yang maha segalanya. Asik, bagus banget kata-katanya. Kekurangan milik kita manusia, kesempurnaan milik Allah Subhanahu Wa Taala ya. Terima kasih. Mas Tulus mohon pamit ya. Sudah selesai. Pamit sekarang boleh? Jangan dulu dong Mas Tulus kan belum doa. Oh siap. Jangan lupa jadi manfaat untuk orang-orang sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Teman-teman yang sekarang mungkin sedang seret rezekinya semoga lancar lagi. Yang saat ini belum kerja semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga kerjanya nyaman. Gajinya tambah gede terus kerjanya awet. Amin. Yang saat ini sedang punya hajat pengen dekat dengan jodohnya. Pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen duwe usaha, pengen duwe kendaraan. Amin. Hajat jenengan saya doakan semoga segera Allah kabul. Amin ya Allah. Yang sedang jual aset, tanah, rumah, kendaraan dan lain sebagainya
rumahnya. Semoga Allah segera izinkan cepat terjual. Amin. Kalian yang sekarang sedang merintis usaha, semoga usahanya lancar. Kalau dagang, semoga yang dagang laris manis. Amin ya Allah. Semoga Allah pilih Mas Tulus dan tim, juga keluarga, juga teman-teman yang nonton video ini termasuk dalam kategori orang-orang yang beruntung untuk dihindarkan dari virus, penyakit, bala, dan juga musibah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun, terima kasih. Mas Tulus harus pamit mundur. Jujur rek aku wis luwe rek iki rek, urung masak aku dah. Pokoknya ngono lah. Semoga manfaat ya orang baik. Terima kasih. Mau bahas apa lagi? Silahkan DM di Instagramnya Mas T, @bigtulus_official, atau bisa komentar di postingan di YouTube-nya Mas T ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Semangat. Gak iso mati rek.